Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nur Aila dengan NIM 2413040010 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani, SPDI, MPD. Judul materi pada video kali ini yaitu Multiple Intelligences. Teori kecerdasan ganda diperkenalkan pada tahun 1983 oleh psikolog Harvard, Howard Gardner. Gardner mengkritik pandangan tradisional yang mengukur kecerdasan hanya dari segi kemampuan logis dan linguistik. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan unik yang memengaruhi cara mereka belajar dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian di sini ada pengertian dari multiple intelligences. Multiple intelligences atau kecerdasan majemuk diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dan profesor pendidikan dari Harvard University pada tahun 1983. Gardner mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan produk yang bernilai dalam satu atau lebih budaya tertentu. Intelijensi itu sendiri adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan atau masalah. Kemudian di sini ada jenis-jenis dari multiple intelligency. Yang pertama itu ada linguistic intelligence atau kecerdasan linguistik atau bahasa. Linguistic intelligence adalah kemampuan anak untuk menyusun pikiran dengan jelas dan menjelaskannya dalam bahasa yang tepat. Anak dengan kecerdasan ini biasanya pintar dalam membaca, menghafal, dan menulis. Yang kedua ada logical mathematical intelligence atau kecerdasan logis matematis adalah kemampuan nalar yang tinggi sehingga anak bisa menganalisis masalah secara logis. Mereka mampu berpikir mengenai angka, hubungan, dan pola secara konseptual. Yang ketiga itu ada visual spatial intelligence atau kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini berhubungan dengan kemampuan mengelola warna, ruang, dan arah secara tepat. Yang keempat itu ada musical intelligence atau kecerdasan musik, membuat seorang anak mampu menikmati hingga menciptakan sebuah musik. Hal ini karena anak memiliki kepekaan terhadap melodi, ritme, dan nada. Yang kelima itu ada interpersonal intelligence. Kecerdasan ini berfokus pada kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat itu ada kecerdasan kinestetik. Kemampuan anak dalam menggerakkan anggota tubuh dengan koordinasi dan kontrol motorik yang bagus. Yang ketujuh ada intrapersonal intelligence. Anak dengan kecerdasan ini memiliki kesadaran penuh terhadap emosi dan perasaan diri sendiri. Anak juga bisa melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang kedelapan ada naturalist intelligence. Kecerdasan ini adalah salah satu teori baru Gardner yang mengatakan bahwa kecerdasan naturalistik membuat seorang anak lebih dekat dengan alam. Ia juga akan sangat peka terhadap kondisi dan perubahannya. Yang kesembilan ada kecerdasan spiritual. Salah satu kecerdasan majemuk yang tampak berat untuk anak-anak. Pada tipe kecerdasan ini, anak senang mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban mendalam tentang keberadaan manusia. Selanjutnya ada karakteristik anak berdasarkan multiple intelligences. Setiap anak memiliki profil kecerdasan majemuk yang unik, karakteristik yang bervariasi, tetapi ada beberapa contoh umumnya seperti yang pertama pada kecerdasan linguistik. Anak suka membaca, menulis, cerita, berdebat, dan menghafal. Yang kedua itu ada kecerdasan logis matematis. Pada kecerdasan ini, anak suka memecahkan teka-teki, bermain dengan angka, dan berpikir secara sistematis. Yang ketiga itu ada kecerdasan visual spatial intelligence. Anak akan suka menggambar, melukis, membangun, dan membayangkan sebuah objek. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik. Pada kecerdasan ini, anak akan suka menari, berolahraga, dan melakukan aktivitas fisik. Yang kelima yaitu ada kecerdasan musikal. Pada kecerdasan ini, anak akan suka menyanyi, bermain alat musik, dan peka terhadap ritme. Pada kecerdasan yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal, anak akan suka bermain, bekerja sama, dan memimpin. Pada kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan intrapersonal, anak akan suka merenung, berintrospeksi diri, dan memahami emosinya sendiri. Pada kecerdasan yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis, anak akan suka mengamati alam, merawat hewan, dan peduli terhadap lingkungan. Pada kecerdasan yang ke-9 yaitu kecerdasan spiritual, anak suka berpikir kritis, melakukan refleksi diri, suka bertanya, dan senang berbicara makna hidup.
Kemudian di sini ada tokoh-tokoh yang sukses sesuai dengan multiple intelligences. Yang pertama ada William Shakespeare. Beliau memiliki kecerdasan linguistik atau bahasa. Beliau juga menciptakan cerita yang memikat, menunjukkan kecerdasan linguistik yang luar biasa. Yang kedua ada Albert Einstein. Beliau memiliki kemampuan dalam berpikir logis dan memecahkan masalah kompleks. Hal ini menunjukkan kecerdasan logika matematika yang tinggi. Yang ketiga ada Frank Gehry. Beliau bisa menampilkan desain bangunan yang inovatif dan unik, menunjukkan kemampuan spasial yang tinggi. Yang keempat ada Michael Jordan. Beliau adalah pemain basket legendaris, menunjukkan kemampuan fisik dan koordinasi yang luar biasa. Yang kelima ada Taylor Allison Swift. Beliau memiliki kemampuan musikal yang kuat dalam menciptakan musik yang populer dan berpengaruh. Yang keenam ada Mahatma Gandhi. Beliau merupakan pemimpin spiritual dan politik yang terkenal dengan kemampuannya untuk memimpin gerakan non-kekerasan. Yang ketujuh ada Oprah Winfrey. Beliau adalah tokoh media terkenal yang menunjukkan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menginspirasi orang lain. Yang kedelapan ada Charles Darwin. Beliau adalah ilmuwan yang paling revolusioner sepanjang sejarah. Darwin memperkenalkan teori evolusi berdasarkan seleksi alam. Kesimpulan materi pada video kali ini yaitu teori multiple intelligence yang dikembangkan oleh Howard Gardner menekankan bahwa kecerdasan manusia bukan hanya kemampuan logis dan linguistik, tetapi itu mencakup banyak aspek lain seperti kinestetik, musikal, naturalis, dan interpersonal. Konsep ini memberikan pemahaman baru bahwa setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang berbeda, sehingga penting bagi pendidik untuk mengkombinasikan keberagaman tersebut. Potensi siswa dapat berkembang secara optimal dan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan yang inklusif dan beragam. Sekian pembahasan materi pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.